Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Wa sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wa ashabihi azmain. Ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, as-saimin wa saimat. Semoga lingkaran iman kita di malam hari ini, di malam-malam terbaik, di sepanjang bulan terbaik, untuk sejenak menaut hati, mengeja cinta, melingkar iman di taman surga. Semoga menjadi pertemuan iman terbaik yang kita terus istiqomah mempersembahkan karya-karya amal saleh terbaik sebagai persembahan terbaik kita kepada Allah yang maha baik di kehidupan kita, yang semoga Allah menganugerahi kita semua pahala terbaik, ampunan terbaik, dan kita bisa mendapatkan malam terbaik yang disebut dengan Lailatul Qadar, dan keluar dari Ramadan tahun ini menjadi alumni-alumni terbaik. InsyaAllah malam hari ini kita akan berkenalan, berta'aruf, dan hidup bersama tiga nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan tiga nama ini semoga membuat kita makin jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, makin nikmat dalam melaksanakan ketaatan kepadanya, dan makin bahagia hidup bersamanya. Yang pertama adalah Allah Al-Muhsi, Allah yang maha menghitung. Yang kedua Allah Al-Jami', Allah yang maha mengumpulkan. Dan yang ketiga Allah Al-Warith, Allah yang maha mewariskan. Inilah tiga nama yang akan insyaallah kita ta'arufi lebih jauh, lebih dekat, dan lebih akrab di malam hari ini. Pertama Allah Al-Muhsi, Allah yang maha menghitung. Yang kedua Allah Al-Jami', Allah yang maha mengumpulkan. Dan yang ketiga Allah Al-Warith, Allah yang maha mewariskan. Ikhwan dan akhwat, saimin wa saimat, mu'takifin wa mu'takifat rahimani wa rahimakumullah. Yang disebut dengan siapa Allah Al-Muhsi, ya. Para ulama memberikan definisi. Di antara definisi yang paling banyak disepakati para ulama adalah Allah Al-Muhsi itu adalah ihsa'ul a'mal salihah wa talihah ala ashabiha, ya. Jadi Allah yang maha menghitung segala amal soleh dan segala amal yang salah di setiap hambanya, ya. Allah yang maha menghitung, Allah yang maha memeriksa seluruh perbuatan hambanya, baik itu adalah kesolehan maupun kesalahan. Sebagaimana yang Allah sampaikan di surah Yasin ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynah fi imamin mubin. Sungguh kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan, kami hitung, kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, yaitu Lauhul Mahfuz. Ini yang pertama. Al-Muhsi adalah Allah yang maha menghitung setiap amal yang kita lakukan, baik amal itu kebaikan maupun keburukan. Sebagaimana yang kita temukan di surah yang sudah kita paham, yang sudah kita hafal, yaitu فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Setiap perbuatan baik kebaikan maupun keburukan walaupun sebesar dzarrah, itu nanti akan Allah hitung, akan Allah hisab, dan Allah akan memberikan balasan kelak di akhirat. Saimin wa saimat rahimani wa rahimakumullah. Cara Allah Subhanahu wa taala menghitung
atau menghisab dan memeriksa amal kita kelak di akhirat itu dengan 4 cara. Sebagaimana yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Al-Arifi. Ada 4 cara bagaimana cara Allah menghitung, memeriksa dan menghisab amal yang kita lakukan selama di dunia kelak di akhirat. Yang pertama adalah hisab yasira. Yang kedua yushaddidu fil hisab. Yang ketiga yatulu fil hisab. Dan yang keempat adalah bi ghairi hisab. Inilah 4 cara Allah Subhanahu wa taala memeriksa, menghitung dan menghisab amal-amal kita kelak di akhirat. Yang pertama adalah hisab yasira. Allah nanti menghitung, memeriksa dan menghisab amal kita dengan cara yang ringan. Ya. Sebagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Allahumma hasibni hisaban yasira. Rasul sering sampaikan doa ini di setiap salat beliau, kata Aisyah radhiyallahu anha. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hitung aku, periksa aku dan hisablah amalku dengan hisaban yang ringan. Para ulama menjelaskan siapa yang mendapatkan hisaban yang ringan. Semua ulama sepakat, yaitu orang-orang yang sebelum dijemput dengan kematian sudah mendapatkan ampunan. Syekh Ratib An-Nablusi menjelaskan yang disebut dengan hisaban yang ringan itu adalah Allah memperlihatkan amal kita di hadapan kita semuanya, tanpa ada yang terlewat, tanpa ada yang tersembunyi. Tetapi setelah itu Allah tutup langsung dan Allah maafkan dosa kita, kemudian menyuruh kita untuk masuk surga itu. Itu namanya hisaban yasira, hisaban yang ringan itu. Ya. Ini disepakati oleh para ulama, yang mendapatkan hisaban yang ringan ini adalah hamba-hamba Allah yang mendapatkan ampunan sebelum datang kematian. Ya. Allah hanya memperlihatkan, tetapi setelah itu Allah tutup, Allah maafkan dan langsung memerintahkan kita untuk masuk surga. Ini kata Dr. Muhammad Al-Arifi. Yang kedua, cara Allah menghitung, menghisab dan memeriksa amal kita yang kedua adalah yushaddidu fil hisab. Hisabannya berat. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mendapatkan hisaban berat faqad halaka, dia akan celaka kelak di akhirat. Bagi siapa ini? Bagi hamba Allah yang melakukan 3 kesalahan. Yang pertama adalah haqqullah, yang banyak melanggar hak Allah itu. Jadi meninggalkan perintah dan melaksanakan larangan. Ini orang-orang seperti ini, kata Dr. Muhammad Al-Arifi, akan mendapatkan yushaddidu fil hisab. Hisabannya berat di akhirat. Dan kalau sudah dihisab dengan berat, faqad halaka, pasti dia akan celaka itu. Ya. Banyak melanggar hak Allah yang menjadi kewajiban kita. Yang kedua, golongan yang akan mendapatkan yushaddidu fil hisab, hisaban yang berat kelak di akhirat adalah hukukul ibad, yang banyak melanggar hak manusia itu. Dan ulama sepakat, hak manusia yang menjadi kewajiban kita untuk dijaga adalah satu, tidak boleh merendahkan kehormatannya dan tidak boleh mengambil miliknya itu. Maka siapa yang sering melanggar atau merendahkan kehormatan seorang muslim dan mengambil miliknya, maka dia akan mendapatkan hisab yushaddidu fil hisab, hisaban yang berat kelak di akhirat. Makanya di dalam Al-Qur'an ada neraka yang disiapkan untuk dosa kata-kata itu, ya. Itu diawali dengan kata wailul likulli humazatin lumazah. Nanti nama nerakanya adalah namanya hutomah itu. Ini neraka disiapkan untuk dosa kata-kata. Celaka orang yang humazah dan lumazah. Siapa humazah itu? At-ta'nu fil wajhi, merendahkan orang dari depan, membentak, menghardik, ya, meremehkan, mencela. Ini namanya humazah. Yang kedua lumazah, itu merendahkan kehormatan orang dari belakang, bisa dengan gibah, buhtan dan lain sebagainya. Ini orang-orang ini, ya, adalah orang-orang yang akan disiapkan untuk mendapatkan perhitungan amal yang berat kelak di akhirat, yang disebut dengan yushaddidu fil hisab. Dan yang kedua adalah yang mengambil hak orang itu.
Saya tanya kepada Shaimin wa Shaimat, kalau kita tidak membayar zakat, kita mengambil hak orang tidak? Itu mengambil hak orang, karena zakat itu adalah membuktikan bahwa ada harta orang lain yang ada di kita itu yang harus kita keluarkan. Makanya ketika orang merendahkan kehormatan saudaranya, mengambil miliknya, ini akan mendapatkan yusyaddidu fil hisab, hisaban yang berat kelak di akhirat. Kemudian yang ketiga, cara Allah menghitung, memeriksa dan menghisab amal kita adalah yatulu fil hisab. Hisabannya panjang itu. Kata Dr. Muhammad Arifi, ini akan didapatkan oleh dua golongan. Golongan yang pertama adalah al-waqtul farid. Orang yang menghabiskan waktu dengan tidak produktif. Makanya setiap waktu yang kita lewati tidak akan pernah kembali, tetapi waktu akan mengalir semuanya ke akhirat dan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Hasan Al-Basri tentang waktu, anna khalqun jadid. Kata waktu, aku ini makhluk yang baru. Artinya detik-detik yang kita lewati tidak ada yang bekas, semuanya baru itu. Karena tidak ada yang kembali, betul ya? Wa ala amalika bisyahid. Dan atas amalku, ya, aku akan bersaksi kelak di akhirat. Itu kata waktu, kata Hasan Al-Basri itu. Makanya kalau orang banyak menghabiskan waktu dengan tidak produktif, tidak menjadi amal soleh, ini akan mendapatkan yatulu fil hisab, hisabannya nanti lama di akhirat itu. Karena setiap detik, setiap menit yang terjadi di kehidupan kita, semuanya akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ketika waktu bersaksi tentang kita, semua cerita tentang produktivitas kita dalam kebaikan kelak di akhirat. Yang kedua, golongan yang akan mendapatkan yatulu fil hisab, yaitu yang ibadahnya yura'un nas, ingin dilihat oleh manusia itu. Saya tanya kepada Shaimin wa Shaimat, dalam sehari berapa kali kita beramal soleh? Itu bisa ratusan kali. Ada niatnya tidak? Dan Allah akan periksa suatu niatnya itu. Ya, innamal a'malu binniyat. Tidak hanya Allah akan periksa amalnya, Allah pun akan periksa niat di setiap amal itu. Masya Allah itu. Makanya apa kata Qardawi? Ada orang yang sholat di masjid yang sama, di shaf yang sama, di sholat yang sama, di waktu yang sama, belum tentu pahalanya sama. Boleh jadi pahala mereka seperti timur dan barat. Kenapa? Karena kata Qardawi, yang pertama mungkin ikhlas karena Allah, dan yang kedua ingin mendapatkan sanjungan dari selain Allah. Disebut dengan riya itu. Ternyata ketaatan yang sama tidak menghadirkan pahala yang sama ketika niatnya tidak sama. Innamal a'malu binniyat. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan di hadis yang panjang dari Imam Bukhari, Allah banyak mendustakan amal-amal soleh kelak di akhirat itu. Ada yang datang dengan amal syahidnya, kata Allah kadzabta, ada dusta itu. Ternyata ketika dia berperang ingin mendapatkan panggilan suja, orang yang pemberani itu. Yang kedua datang yang dermawan, kata Allah kadzabta, anda dusta. Kenapa? Karena ketika dia membagikan hartanya ingin disebut jawad, seorang dermawan. Dan yang ketiga yang ahli Quran, kadzabta, anda dusta. Dan ternyata ketika dia mengamalkan Al-Qur'annya, Al-Qari, ingin disebut dengan Qari. Inilah contoh-contoh kata Rasulullah, Allah mendustakan banyak amal soleh ketika niatnya tidak tepat karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah, di setiap ketaatan yang tidak tepat kita mengikhlaskan hati dan perasaan kita, ini adalah cara kita untuk mendapatkan hisaban yang panjang kelak di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk menjaga niat kita ketika ibadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ada golongan yang akan ke surganya itu bi ghairi hisab, tanpa dihitung, tanpa diperiksa dan tanpa dihisab amalnya itu. Ya, Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulnya itu menjelaskan pintu surga itu ada 8.
Dan di hadis Muslim, salah satu pintu surga itu bernama Babul Aiman. Bagi siapa ini? Yadkhulunal jannah bighairi hisab, yang ke surganya tanpa hisab, tanpa hitungan sama sekali. Dan Dr. Muhammad Al-Arifi menjelaskan surga tanpa hisab ini akan didapatkan oleh 4 golongan. Di antaranya 70.000 umat Rasulullah yang memiliki 4 kriteria. Kemudian ahlus sabri, ahlul qiyam, dan asyuhada. Inilah 4 golongan yang akan ke surganya tanpa hisab. Semoga Allah Subhanahu wa taala ketika menghitung amal-amal yang pernah kita lakukan di dunia, hitungannya ringan. Allah tidak akan bertanya, tetapi langsung dimaafkan semuanya dan kita langsung masuk surga. Malah kita berdoa kepada Allah, semoga kita menjadi hamba-hamba yang layak untuk mendapatkan surga tanpa hisab, tanpa hitung. Nah ini ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Al-Muhsi. Oleh karena itu, jangan pernah ada aktivitas yang kita lakukan di kehidupan dunia ini yang tidak menjadi amal saleh. Maka pastikan setiap tenaga yang keluar, harta yang kita keluarkan, waktu yang kita habiskan, semuanya betul-betul menjadi bagian dari pemberat timbangan kita kelak di akhirat. Karena semua aktivitas kita, amal kita, semuanya akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat, yang akan menjelaskan masa depan kita, apakah bahagia tak berkesudahan di surga atau menderita tak berujung di neraka. Semua sangat bergantung kepada hitungan Allah terhadap amal-amal kita kelak di akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua, ikhwan akhwat yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, Allah Al-Jami', ya, Allah Al-Jami'. Allah yang maha mengumpulkan. Dari banyak bahasan para ulama, saya ambil 2 definisi besar, ya, definisi penting disampaikan oleh para ulama. Yang pertama, siapa Allah Al-Jami' itu? Yaitu yazma'ul qulubal mu'minin. Allah yang menghimpun dan menyatukan hati orang-orang beriman. Ya. Makanya kalau kita lihat di surah Al-Anfal ayat 63, kalau hati kita sudah dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sudah dihimpun itu, ini lebih indah daripada dunia dengan segala isinya itu. Ya. Ketika seorang mukmin dan mukmin yang lain diikatkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ikatan yang kuat bernama ukhuwah, ini adalah sebuah keindahan yang melebihi dunia dengan segala isinya. Makanya Rasulullah SAW ketika menjelang kewafatan dalam hadis Bukhari dari Aisyah, doanya itu sangat indah sekali. Allahumma gfirli warhamni walhiqni birrafiqil a'la. Ya Allah, ampuni aku, rahmatilah aku, dan himpun aku bersama orang-orang soleh sampai surga tertinggi itu. Ini kalimat terakhir Rasulullah SAW. Kenapa di ujung doa Nabi sebelum menghembuskan napas terakhir ada kalimat walhiqni birrafiqil a'la, himpun aku bersama orang-orang soleh sampai ke surga tertinggi. Ya. Maka surat Al-Anfal ini dan doa Nabi menjelaskan kepada kita bahwa ketika hati kita terpaut erat, terikat kuat dengan hati orang-orang beriman yang lain, itu adalah keindahan yang melebihi dunia dengan segala isinya. Kenapa? Satu, karena kebersamaan di dalam kesolehan bisa mengistiqomahkan kita dalam ketaatan. Itu di dunia. Makanya doa Nabi Yusuf kan indah sekali. Tawaffani musliman walhiqni bis-shalihin. Keterikatan hati yang kuat dengan mukmin yang lain akan mengantarkan kita istiqomah dalam ketaatan. Karena kebersamaan di dalam kesolehan akan mengantarkan kita memiliki keistiqomahan dalam ketaatan. Jangan pernah bermimpi istiqomah dalam ketaatan kalau kita tidak menemukan kebersamaan dalam kesolehan. Dan yang kedua, kenapa kalau hati kita sudah terikat kuat dengan mukmin yang lain dalam ikatan yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah, ini lebih indah daripada dunia dengan segala isinya? Karena di hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik, bahwa kelak di akhirat tidak ada yang paling bersemangat kecuali seorang mukmin yang mencari saudaranya karena tidak menemukannya di surga. Wa yaquluna rabbana, sampai datang kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mana saudara kami?
kami tidak menemukan dia di surga. Wa kanu yusalluna ma'ana wa yusummuna wa yahajjuna. Padahal ketika di dunia kami membangun ketaatan bersama-sama. Kata Allah, akhriju man araftum. Keluarkan orang yang kau cari itu dalam neraka dan masukkanlah ke dalam surga. Ternyata ikatan hati antara orang-orang beriman di dunia yang dibingkai dalam ketaatan bersama-sama tidak hanya mengistiqomahkan kita di dunia dalam ketaatan, tetapi menghadirkan saling penyelamatan untuk bersama-sama menjadi ahli surga itu. Itulah alasan kalau hati kita sudah terikat kuat dengan yang lain, itu keindahannya melebihi dunia dengan segala isinya. Allah lah yang menghimpun hati kita untuk membangun ukhuwah dan mengikat hati kita di dalam persaudaraan yang indah. Yang kedua, siapa Allah Al-Jami itu? Allahu yazma'ukum liyaumil jam'i, yaitu Allah yang menghimpun kita di hari perhimpunan yang disebut dengan akhirat. Jadi salah satu nama akhirat adalah Yaumul Jam'i, hari Allah himpun dan kumpulkan. Kita akan dihimpun dengan apa? Kelak di akhirat itu, kata para ulama, yazma'ullah kullal khalaik fi yaumil hisab. Allah kumpulkan semua manusia itu ya, sejak zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat di sebuah tempat bernama mahsyar itu untuk dihisab. Kemudian yang disebut dengan Allah Al-Jami itu juga Allah yang mengumpulkan semua manusia nanti kelak di hari kiamat, dan Allah lah yang menghimpun kita dengan amal-amal yang pernah kita lakukan di dunia itu. Makanya ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah, kelak di akhirat Allah tidak hanya menghimpun kita seluruh manusia untuk ada di padang mahsyar, tetapi juga mengumpulkan kita dengan semua amal yang pernah kita lakukan kelak di dunia itu. Saya tanya kepada ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah mempertemukan kita dengan seluruh amal yang pernah kita lakukan di dunia, apakah kita berakhir bahagia atau menjadi orang yang penuh penyesalan? Allah nanti akan kumpulkan kita dengan amal-amal kita itu, dipertemukan semuanya itu. Semoga yang hadir di sini adalah hamba-hamba Allah yang ketika dipertemukan dengan semua amal-amalnya berakhir bahagia. Karena ada nanti umat Nabi Muhammad di hari jam'i ini, di hari perkumpulan ini, ketika dipertemukan dengan amal-amalnya itu berakhir penuh penyesalan. Makanya ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah, hari terbaik bukan hari kelahiran, hari terindah bukan hari pernikahan, tetapi hari terbaik dan terindah itu adalah ketika Allah mempertemukan kita dengan semua amal yang pernah kita lakukan, kita berakhir bahagia. Dan semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang menemukan hari terbaik dan terindah itu, ketika dipertemukan dengan amal berakhir penuh dengan kebahagiaan. Kemudian yang disebut dengan Allah Al-Jami juga di akhirat tidak hanya menghimpun kita dengan amal kita, tetapi juga menghimpun orang yang zalim dan orang yang mazlum, orang yang zalim dan orang yang dizalimi itu. Makanya nanti dalam kajian tentang rihlah ila daril akhirah, wisata kampung akhirat, etapa terakhir itu namanya adalah sirat. Ini etapa terakhir. Sirat itu etapa terakhir sebelum kita masuk surga, ya. Kan kata Allah semua akan mendatangi neraka dalam Al-Quran. Yang disebut dengan mendatangi neraka itu bukan masuk neraka, tetapi melintasi sirat yang ada di punggung neraka Jahanam itu. Orang kafir tidak menyeberang, orang munafik menyeberang karena dia ngejar cahaya, di tengah jalan padam semuanya sehingga mereka tuh jatuh semuanya ke neraka. Orang mukmin nanti ada 3, yang menyeberang jatuh, ya. Yang kedua yang menyeberang itu lancar begitu. Nanti kata Ibnu Qayyim ada yang secepat kilat, ya, secepat angin begitu, tergantung amal-amal mereka. Tapi juga ada yang selamat tapi terkoyak-koyak gitu, kata Rasulullah. Karena nanti sirat itu kan banyak jari pengait-pengait yang tajam-tajam yang akan mencabik-cabik daging-daging para pelintas itu. Dan Allah memerintahkan itu. Makanya nanti orang mukmin itu ketika melintasi sirat terbagi 3 kelompok. Ada yang cepat lancar itu, ya, kalburo, ya kan?
kata Ibnu Qayyim itu karrukab dan lain sebagainya. Ada yang ketika melintas itu jatuh. Karena begini, iwan fillah rahimakumullah, jembatan itu sangat pekat sekali, sangat gelap sekali. Nanti kita akan dibimbing oleh cahaya. Cahaya ini adalah amal kita di dunia. Makanya ada cahaya itu sebesar gunung, ada cahaya itu sebesar dirinya, ada juga cahaya itu sebesar telunjuknya itu. Kebayang tidak? Kita melintas di sirat dengan bantuan cahaya sebesar telunjuk itu. Di mana kata Rasulullah SAW itu banyak kawat, banyak duri yang mencabik-cabik kulit. Ya. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang ketika melintasi sirat itu lancar dan kita masuk surga itu. Nanti di ujung sirat kata Rasulullah ada namanya Qantoroh. Ini di hadis Bukhari. Qantoroh ini adalah sebuah tempat setelah sirat sebelum surga. Namanya Qantoroh. Bagi apa itu? Bagi orang-orang yang masih punya masalah adalah hablum minan nas. Jadi kata Rasulullah itu ada orang-orang beriman itu lolos di sirat itu. Tapi pintu surga belum terbuka. Mereka semuanya kumpul di sebuah tempat namanya Qantoroh. Qantoroh ini sebuah tempat di ujung sirat sebelum surga untuk menyelesaikan masalah-masalah di antara kita yang tak selesai di dunia ini. Nanti di sana ada yang muflis itu. Dia sudah lancar ya membawa amal soleh, tetapi karena dia banyak kezoliman dan lain sebagainya, amal soleh dia diberikan kepada yang lain. Ketika amalnya habis, kata Nabi, dosa-dosa yang lain diberikan kepada dia. Akhirnya dia bangkrut itu. Itu di mana? Di Qantoroh namanya. Itu ujung sirat. Semoga kita semua adalah hamba-hamba Allah yang ketika pulang ke akhirat tanpa membawa masalah, baik masalah hablum minallah maupun hablum minan nas. Nah ini ya, iwan fillah rahimakumullah. Jadi pelajaran untuk Allah ajami adalah satu, ya, bahwa kita harus menjaga ikatan ukhuwah yang telah Allah berikan dalam kehidupan kita. Makanya kata Rasulullah, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara itu. Dan kata Allah, innamal mu'minuna ikhwah. Karakteristik keimanan tersejati seseorang mukmin adalah betapa hebat ikatan hatinya dengan saudara-saudaranya. Jadi ciri kehebatan iman adalah keterpautan yang erat hatinya dengan saudara-saudara yang lain. Semakin melemah iman seseorang, semakin menghambar ikatan ukhuwah di antara mereka. Maka jangan pernah bermimpi kita bisa membangun indahnya ikatan ukhuwah kalau kita punya masalah dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ikatan ini hanya bisa diikat dengan kekuatan iman yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Pelajaran yang kedua, ya, bahwa nanti kelak Allah pertemukan kita dengan semua manusia di mahsyar. Allah pertemukan kita dan semua amal-amal kita kelak di akhirat. Maka kata para ulama, jadilah orang yang bahagia ketika dipertemukan oleh Allah dengan semua amal yang pernah kita lakukan di dunia. Caranya istiqomahlah dalam ketaatan sampai menunggu jadwal kepulangan. Istiqomahlah dalam ketaatan sampai menunggu jadwal kepulangan. Makanya kata Imam Syafi'i, kalaulah aktivitas kita hari ini mengantarkan kita ke surga, istiqomahlah dan jangan pernah berubah. Namun kalau aktivitas kita hari ini mengantarkan kita ke neraka, cepatlah berubah kemudian istiqomah. Seperti itu. Saya ulang ya. Kalaulah aktivitas kita hari ini mengantarkan kita ke surga, istiqomahlah dan jangan pernah berubah. Namun kalau aktivitas kita hari ini mengantarkan kita ke neraka, cepatlah berubah kemudian istiqomah. Kenapa? Karena nanti ada hari di mana Allah pertemukan kita dengan semua amal-amal kita kelak di akhirat, yang itu akan menjadi penentu apakah kita bahagia tak berkesudahan di surga atau menderita tak berujung di neraka. Nah ini Allah Al-Jami, Allah yang maha menghimpun, Allah yang maha mengumpulkan semua manusia kelak di akhirat, di padang mahsyar,
dan mempertemukan mereka dan amal-amal mereka yang pernah dilakukan di dunia. Kemudian ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah, yang ketiga adalah Allah Al-Warith ya. Ini butuh pemahaman agak lebih dalam. Allah Al-Warith, Allah yang maha mewariskan. Kita bisa lihat beberapa ayat di dalam Al-Quran, misalnya di surah Al-Qasas ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa kunna nahnul warithin, dan kamilah yang mewarisinya. Kemudian kita ingat doa Nabi Zakaria ketika minta keturunan, ada yang hafal? Di surah Al-Anbiya ayat 89. Wa Zakaria idnada rabbahu rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Kan begitu ya. Siapa Allah Al-Waris itu? Allah Al-Waris, kata Syekh Ajuzaz rahimahullah, adalah warisul khalqi azma'in li'annahu al-baqi ba'dahum wa hum fanun. Ini kata Syekh Ajuzaz. Siapa Allah Al-Waris itu? Yaitu Allah yang warisul khalqi azma'in, Allah yang mewarisi seluruh makhluknya. Li'annahul baqi, karena Allah satu-satunya yang tersisa, yang kekal. Ba'dahum, setelah mereka tiada. Wahum fanun, dan mereka semuanya adalah binasa. Coba kita lihat lagi definisi yang lain yang lebih bisa kita pahami. Kullu baqin ba'da dhahibin fahuwa warithun. Setiap yang ada setelah yang lain tiada, itulah ahli waris gitu. Yang mewarisi ya, begitu. Setiap yang ada setelah yang lain tiada, itu namanya al-waris gitu. Paham maksudnya ya? Nanti ketika terjadi hari kiamat, semuanya itu fanun, semuanya binasa, ya kan? Kecuali Allah, maka Allah disebut dengan al-warith itu. Paham maksudnya ya? Ini menunjukkan bahwa nanti satu-satunya yang kekal ketika yang lain binasa, itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Itu al-warith itu. Karena pada akhirnya selain Allah semuanya akan fanun, akan tiada, akan binasa. Dan satu-satunya yang masih ada kekal selamanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah, mari kita lihat kajian misalnya begini. Siapa kita 50 tahun ke depan? Siapa kita 25 tahun ke depan? Siapa kita 10 tahun ke depan? Boleh jadi semuanya sudah tiada. Yang tersisa cuma nama di batu nisan, betul kan? Kendaraan kita saat ini atas nama kita BPKB-nya. 50 tahun ke depan itu mungkin berganti-ganti ke anak cucu kita itu ya. Karena kita nggak ada yang kekal itu. Sertifikat rumah kita saat ini atas nama kita. Boleh jadi 50 tahun ke depan bla 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 sudah nama orang lain kan? Kenapa? Karena tidak ada yang baqi selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kekal selain Allah. Makanya saya kemarin tadi malam membahas tentang kajian tentang bab akhirat yang disebut pulang ya di dalam Al-Qur'an itu. Karena ternyata Iwan Ahmad rahimani wa rahimakumullah, kenapa akhirat itu, kenapa kita harus sering membahas bab kematian atau bab pulang? Karena kehidupan kita di dunia pasti berakhir dengan kepulangan, yaitu ke akhirat. Betul tidak? Tidak ada di antara kita yang akan kekal selamanya di sini, karena Allah tidak menciptakan kita untuk tinggal selamanya di sini. Setiap kita sudah punya jadwal kepulangan masing-masing itu. Ya. Bahkan kata para ulama, boleh jadi ada di antara kita yang sudah sangat dekat dengan jadwal kepulangan, yang kita merasa usia masih panjang gitu. Makanya kata Rasulullah, harus sering ingat tentang sebuah pemutus segala kenikmatan, yaitu jadwal kepulangan, itu kematian. Memang mengingat kematian tidak mencegah kita dari mati, tapi bisa mencegah kita dari penyesalan setelah mati itu. Itu tidak. Tapi gitu ya. Nah,
Al-waris yaitu yang ada ketika yang lain tiada. Dan satu-satunya yang ada ketika yang lain tiada adalah Allah Subhanahu wa taala. Contoh begini, wa fil rahimakumullah. Ini kata Yahya bin Mu'az, bagaimana cara kita bisa istiqomah dalam keikhlasan dalam beramal. Cara efektif untuk membangun keikhlasan adalah ingat dengan kematian kita. Di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, orang sudah mulai banyak yang melupakan kita. Lalu kenapa kita harus repot setiap beramal ingin mendapatkan sanjungan dari mereka? Betul tidak? Kenapa kita harus repot di setiap beramal ingin mendapatkan sanjungan dari manusia? Padahal di hari kematian kita, di hari kedua, hari ketiga selanjutnya mereka sudah mulai melupakan kita. Satu-satunya yang ada untuk kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang mendampingi kita di dunia, yang memaafkan kita di barzah, dan yang akan mengantarkan kita ke surga itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dia akan senantiasa ada karena Allah al-waris. Nah begitu. Makanya saya itu kalau ingat tentang jadwal kematian, pasti di hari pertama, hari kedua, hari ketiga orang sudah mulai banyak yang melupakan kita. Makanya jangan pernah repot ketika beramal ingin mendapatkan sanjungan dari orang-orang yang ketika di kematian kita cepat melupakan nama kita. Ya. Kemudian, ya fillah rahimakumullah. Nah, di sini kata para ulama, ini indah sekali kalimatnya. Jadi kita kemudian apa yang kita miliki itu semuanya adalah sesuatu yang pada akhirnya tidak akan pernah kekal. Pertanyaannya, bisa tidak apa yang kita miliki ini menjadi kekal sampai ke surga? Bisa tidak? Misalnya harta ya. Harta itu banyak pemahamannya harta tidak bisa dibawa ke akhirat. Ya kan? Padahal kalau kita lihat di surah Ali Imran, satu-satunya kendaraan terbaik yang bisa mengantarkan kita ke surga adalah dunia kita itu. Harta kita itu. Bagaimana supaya harta kita jadi kekal gitu ya sampai ke akhirat? Maka kata Allah, simpan pinjamkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di setiap harta yang kita pinjamkan kepada Allah, itu cara kita mengekalkan harta kita sampai ke mana? Sampai ke surga itu. Saya tidak setuju dengan kalimat harta tidak bisa dibawa mati. Justru memang kendaraan terbaik yang bisa mengantarkan kita ke surga setelah kematian kita adalah harta kita. Caranya bagaimana? Wa ma yuqridullahu qardan hasana. Kita pinjamkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ya fillah rahimakumullah, jangan ketika harta kita mengantarkan kita ke surga, keluarkan dan jangan pernah dihitung. Namun ketika harta kita tidak bisa mengantarkan kita ke surga, jangan pernah keluar sedikit pun. Itu prinsipnya. Saya ulang ya. Ketika harta kita bisa mengantarkan kita ke surga, keluarkan dan jangan dihitung. Namun ketika harta kita tidak bisa membawa kita ke surga, jangan pernah keluar sedikit pun. Kenapa? Karena setiap rupiahnya ada hisabannya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kekal selain Allah. Tetapi kita bisa mengekalkan apa yang kita miliki sampai ke akhirat dengan cara pinjamkan kepada Allah Subhanahu wa taala lewat sedekah ya, lewat infak, lewat wakaf dan lain sebagainya. Makanya kata para ulama, Profesor Ahmad Musayyab, ciri orang yang sungguh-sungguh mencintai harta adalah dia pinjamkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminjamkan kepada Allah seperti anak kecil nitipin uang ke ibunya. Saya tanya kepada Saimin wa Saimat, ini ada anak 2 tahun punya uang 100.000. Mana yang lebih selamat uang itu? Dia pegang sendiri atau dititipin ke ibunya? Kira-kira mana yang uang ini akan aman itu? Anak 2 tahun ini megang uang 100.000. Yang aman dia pegang sendiri atau dititipin ke ibunya? Yang dengan catatan ibunya taruh COD-an gitu.
maka meminjamkan kepada Allah seperti anak kecil yang menitipkan uangnya kepada ibunya aman gitu, tidak akan pernah hilang gitu. Harta itu kan sifatnya dia menguap ya. Apa bahasa Arabnya harta? Mal itu kan condong, mudah rubuh. Emas, dahab, apa arti dahab? Pergi ya kan. Perak, fidoh itu artinya meletus. Artinya harta itu dia cepat keluar gitu. Makanya bagaimana cara mengekalkan harta kita sampai ke surga? Pinjamkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, harta itu cuma 3. 1, apa yang kita makan kemudian jadi kotoran, apa yang kita pakai kemudian menjadi usang, dan apa yang kita sedekahkan kemudian menjadi simpanan kelak di akhirat. Kan begitu ya. Nah, oleh karena itu iwan akhwat rahimani wa rahimakumullah, maka satu-satunya yang kekal adalah Allah. Tetapi kita bisa mengekalkan semua yang kita miliki di kehidupan ini untuk sampai ke surga dengan cara simpan pinjamkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, pelajaran yang pertama dari Allah Al-Waris adalah cara mengekalkan apa yang fana di kehidupan kita adalah dengan cara meminjamkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cara terbaik untuk mengamankan, untuk menyelamatkan apa yang kita miliki sampai bersama-sama dan kita kelak di surga. Ya. Nah, inilah iwan akhwat rahimani wa rahimakumullah terkait dengan Allah Al-Waris, Allah Al-Musi, dan Allah Al-Jami. Allah Al-Musi, Allah yang maha menghitung semua tiap amal kita kelak di akhirat. Allah Al-Jami, Allah yang menghimpun hati-hati orang beriman dalam ikatan persaudaraan dan mengumpulkan semua manusia kelak di padang mahsyar yang mereka dipertemukan dengan semua amal-amal mereka kelak di akhirat. Dan Allah Al-Baqi, Allah Al-Waris, Allah yang satu-satunya kekal ketika yang lain itu fanu, semuanya binasa dan tidak ada. Mudah-mudahan dengan 3 nama ini membuat kita makin jatuh cinta kepada Allah, makin nikmat ibadah, dan makin bahagia menjalani kehidupan. Mohon maaf, saya tidak bisa lama untuk malam hari ini karena jam 9 sebetulnya masih ada kajian itikaf ya. Jadi kita bagi-bagi, Ustaz, mohon izin. Makanya dari tadi saya agak cepat. Semoga 2 amal ini bisa dilaksanakan di malam hari ini. Ya, insya Allah nanti di pertemuan berikutnya kita bisa lebih dalam, lebih jauh untuk mendalami tentang nama-nama Allah yang baik dalam Asmaul Husna. Ya, barakallahu fiik, wallahu a'lam bishawab. Tidak ada yang disampaikan, insya Allah cukup. Ya, cukup ya. Mungkin insya Allah kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kita semua di malam-malam terbaik ini, yaitu Lailatul Qadar, dan 10 hari terakhir ini menjadi penentu keberhasilan Ramadan kita. Maka akhirilah Ramadan dengan cara mengikuti paduan Allah dalam Al-Quran, yaitu wa antum wa tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid, yaitu dengan cara melaksanakan i'tikaf. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba terbaik yang bisa mendapatkan Ramadan tahun ini, Ramadan terbaik di kehidupan kita. Kita tutup sama-sama dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.